Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Agatha All Along episode pertama yang udah tayang di Disney Plus Hotstar sebagai sequel langsung dari WandaVision dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So, kali ini kita mau breakdown semua detail dan juga teori yang kita temukan dari episode pertama Agatha All Along ini. Apa aja ya? So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai breakdown, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu ya, agar kalian yang belum nonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton episode yang satu ini. Link nontonnya udah ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Kisah ini dimulai 3 tahun setelah kejadian dari WandaVision dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana awal adegan memperlihatkan Agnes yang merupakan diri Agatha Harkness yang masih bawa pengaruhnya Scarlet Witch akhirnya mengendarai mobil polisinya dan menemukan jenazah Wanda Maximoff yang tergeletak di dalam sebuah hutan yang sangat lebat. Dan anehnya dia merasa kenal dengan mayat perempuan ini. Yap, ini adalah jenazahnya Scarlet Witch alias Wanda Maximoff yang ia temukan di sebuah daerah pegunungan yang terjal, yang dimana jenazah Wanda ini memakai sebuah jaket hoodie hitam seperti yang pernah ia pakai ketika di endingnya serial WandaVision saat dia meninggalkan kota kecil Westview. Lalu di bagian kedua tangannya terdapat bercak hitam di sela-sela jarinya. Yap, ini adalah tanda dari pengguna buku Darkhold, yang dimana setiap kali mereka menggunakan buku Darkhold, maka kedua tangannya akan berwarna hitam sebagai tanda bahwa dia telah pakai sihir hitam yang berasal dari buku Darkhold ini ya. Dan di MCU sudah ada 2 orang yang terpengaruh kitab buku Darkhold ini ya, yaitu Agatha Harkness dan juga Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Terkecuali dengan Doctor Strange karena dia pakai buku Darkhold ini dengan tujuan untuk kebaikan menyelamatkan semua universe di Multiverse of Madness, sehingga dia nggak kena cap hitam di tangannya, melainkan justru membangkitkan mata ketiganya, yang dimana mata ketiga ini ia gunakan untuk melihat seseorang apakah dia jujur atau tidak. I'll try to be more cheerful for you next time, Herb. Kemudian Agnes menjelaskan bahwa mayat itu bukan tewas di hutan, seolah-olah dia tiba-tiba berada di daerah itu. Nah, kalau ini gua sambungkan kepada ending Multiverse of Madness, memang si Wanda ini udah tewas dikarenakan dia udah ketimpa runtuhan Gunung Wundagore. Nah, ketika dia sekarat, dia memutuskan untuk keluar dari sana menggunakan sebuah portal, dan tibalah dia di tempat daerah pegunungan tersebut dengan penyamaran yang sama dengan jaket dan juga hoodie hitam tersebut ya. Tapi masalahnya Agnes masih belum sadar bahwa ini adalah Scarlet Witch. Tapi kita bisa melihat bahwa dia merasa dia pernah mengenali si perempuan yang satu ini. Nah, hal ini dikarenakan sebagai pengaruh sihir dari Wanda yang memblokir semua ingatan aslinya sebagai hukuman untuk Agatha sendiri yang mengurungnya di kota kecil Westview selama 3 tahun. Lalu ketika Agatha kembali ke markas polisi, dia bertemu dengan kepala polisi yang dimana ini adalah satu korban dari Wanda di serial WandaVision yang bernama Harold Proctor, yang dimana kita bisa melihat dia pertama kali ada di WandaVision episode kedua ketika dia menghadiri sebuah pesta dari perempuan-perempuan yang ada di sana ya. Dan ternyata di serial ini dia adalah orang yang selama ini menolong Agnes dari kondisinya, karena di ending WandaVision dia udah diset oleh Wanda untuk menjadi tetangga yang menyebalkan yang selalu mengganggu tetangga sekitar. Akhirnya karena Agnes dianggap sebagai orang yang aneh, malah semua tetangga itu berusaha untuk menolongnya selama 3 tahun terakhir. Dan dia diangkat sebagai detektif di kantor kepolisian Westview. Nah, setelah Agatha memeriksa semua barang tubuh Wanda, dia menemukan sebuah kartu perpustakaan Westview dan mencari petunjuk di sana mengenai sebuah buku yang dipinjam oleh si Wanda ini. Dan ternyata buku itu sudah dicuri dan tempat di mana buku itu simpan udah hancur terbakar 3 tahun yang lalu. Nah, kalau kalian jeli, di kartu itu ada sebuah tulisan Dialogue and Retrospective Known History of Learning and Debate,
yang dimana ketika Agatha berusaha untuk menerjemahkannya dengan mengambil sebuah huruf pertama di bagian depannya, dia mengartikan dengan kata Dark Hole, yang dimana ini adalah sebuah kitab terkutuk dalam dunia sihir Marvel yang menjadi sumber kekuatan bagi Agatha Harkness selama ratusan tahun yang lalu ketika dia mulai mendalami sihir hitam dan membunuh semua covennya di WandaVision episode 8 di bagian flashback. Kalau dia mengatakan 3 tahun yang lalu, kemungkinan buku ini bukan dicuri, melainkan udah hancur oleh Wanda ketika dia memutuskan untuk menghancurkan semua buku Darkhold di berbagai macam multiverse Marvel, termasuk Earth 616 itu sendiri. Seems logical, but Let's stick to reality here, yeah? who better to solve the mystery than... Lalu akhirnya kita melihat penampakan Aubrey Plaza sebagai seorang penyihir Rio Fidel, yang dimana dia bekerja sebagai seorang agen FBI yang selalu membuat Agnes ini kesal terhadap kehadirannya yang selalu sok tahu. Dan dia juga merupakan film utama Agatha dalam serial yang satu ini. Nah, buat kalian yang belum tahu bahwa Rio Fidel ini adalah seorang penyihir hijau, yang dimana ini adalah karakter original dari Marvel Cinematic Universe itu sendiri. Tapi kemungkinan mereka mengambil sebuah Easter egg dari seorang penyihir hijau di komik Marvel yang namanya adalah Emerald Warlock, yang dimana ternyata dia juga adalah film utama bagi Wanda Maximoff di komik, yang dimana mereka berdua bertarung di sebuah jalan Witches Road di komik Scarlet Witch isu nomor 4. Kalau kalian jeli, sebenarnya Rio Fidel ini adalah karakter fantasi yang berada dalam pikirannya Agatha saja, sama seperti Agatha yang menjadi karakter fantasi di dalam pikirannya Wanda Maximoff, yang bertujuan untuk mengacaukan pikirannya agar supaya Wanda ini bisa bingung mengenai chaos magic yang pernah ia miliki selama ini. Kemudian nextnya Agatha bertemu dengan karakter yang bernama Norm, yang dimana Norm ini adalah korban Wanda dari serial WandaVision kemarin ya, yang dimana dia adalah orang pertama yang diselamatkan oleh Vision di serial WandaVision episode ketiga. Dan kalau kalian sadar ya, di lokasi kematian Wanda, Agatha menemukan sebuah bros, yang dimana bros ini sebenarnya milik Agatha sendiri ketika dia beraksi di Westview dan melawan Wanda di akhir episode serial WandaVision. Dan bros ini bergambarkan 3 perempuan penyihir yang saling bersandar satu sama lain, yang dimana pose mereka ini membuat gua callback kepada 3 penyihir hitam dengan pose yang sama di film The Tragedy of Macbeth tahun 2021 lalu. Dan ketika bros ini dibuka, ternyata ada sebuah sehelai rambut kecil di sana, yang dimana ternyata ini adalah rambutnya si Rio Fidel. Lah kok bisa? Dalam MCU mereka udah menjelaskan bahwa Rio Fidel ini adalah mantan kekasihnya si Agatha Harkness. Yes, mereka berdua adalah lesbian karena dari aktrisnya udah pernah mengatakan bahwa serial ini akan penuh dengan gay content dan juga feminisme. Mamam tuh ya. Kemudian di bagian figura foto kamar Agatha ada satu nama yang bernama Nicholas Scratch, yang dimana dia di komik adalah anak kandung Agatha Harkness yang juga punya bakat sebagai seorang penyihir pria. Agatha juga punya hewan peliharaan yang bernama Ebony, yang bentuknya seperti jaguar hitam yang bisa berubah menjadi sosok monster yang mengerikan banget ya. Dan ketika Agatha dan juga Rio ini lagi berbicara di ruang tamu, mereka tiba-tiba mendengarkan sebuah suara gaduh yang ada di kamar atas Agatha. Ternyata ada maling yang masuk, yang dimana dia namanya adalah Tin, yang diperankan oleh John Locke. Dan ternyata Tin ini adalah warga dari kota kecil Eastview yang menyelinap ke dalam kamar Agatha untuk mencari pintu masuk menuju ke Witches Road, yang dimana dia percaya jika dia bisa ke Witches Road ini, maka dia akan bisa menemukan kekuatan penyihir yang selama ia incar selama ini. Dan juga hal itu bisa membantu Agatha bisa menambahkan kekuatan kembali sebagai seorang penyihir ungu. You know what? You're spending the night in the tank. That witch is gone. Dan ketika Tin lagi di lokasi, Tin akhirnya merapalkan sebuah mantra dengan kalimat Sorae Femina Devixum, yang dimana kata Femina ini sendiri memiliki arti seorang wanita, yang dimana ini adalah sebuah mantra untuk melepaskan Agatha dari pengaruh sihir Wanda ini ya. Nah, pertanyaannya, siapakah si Tin ini sebenarnya? Banyak banget dari para fans yang berspekulasi bahwa dia itu adalah Billy Kaplan Maximoff versi remaja di Earth 616 MCU. Tapi masalahnya,
Doctor Strange udah mengatakan kepada Wanda kalau di Earth utama MCU itu Billy dan Tommy tidak pernah ada karena mereka berdua hanyalah anak-anak Wanda yang dibuat oleh chaos magicnya si Wanda ini yang gak ke kontrol. Nah, buat kalian yang belum tahu bahwa Billy Kaplan Maximoff di komik Marvel ini adalah seorang superhero yang bernama Wiccan yang kemampuannya adalah dia dapat memanipulasi sebuah realita dengan cepat. Jadi intinya dia ini adalah seorang ahli ilusionis sama seperti ibunya si Wanda. Tapi jujur aja gue gak percaya kalau ini adalah Billy Kaplan Maximoff versi MCU Earth 616. Gue rasa ini adalah sebuah jebakan dari MCU lagi, yang dimana hal ini udah pernah kejadian di serial WandaVision ya, bahwa kita melihat Peter Maximoff dari X-Men Fox Universe yang mendatangi Wanda di rumah kediamannya. Padahal Peter di MCU itu tidak seperti ini ya, yang dimana hal itu diperankan oleh Aaron Taylor Johnson, tapi malahan diperankan oleh Evan Peters dari dunia X-Men Fox. Nah, gue masih ingat saat itu kita semua berspekulasi bahwa dunia X-Men ini udah merge ke MCU nih. Padahal kenyataannya saat itu Marvel dan juga Fox ini masih belum ada deal-dealan untuk diambil alih oleh pihak Disney. Dan ternyata terungkap semua bahwa dia adalah Ralph Bonner, yaitu seorang warga Westview yang dimanipulasi oleh sihir Agatha Harkness sendiri. So, apakah dia adalah impostor? Well, kita kurang tahu cuy, karena semuanya masih serba misteri. Bahkan ketika dia ngomong namanya aja, memang si Agatha ini gak bisa mendengarkan siapa nama aslinya. Jadi dia hanya bisa memanggilnya dengan sebutan Tin saja. Kemudian ketika Agatha datang ke rumah sakit dan dia menemukan ada mayatnya si Wanda Maximoff, dan dia melihat bahwa tanggal kematiannya itu berada di tanggal 13 Oktober ya, yang berarti bisa gue simpulkan bahwa timeline di Multiverse of Madness itu kejadiannya berada di tanggal 13 Oktober ya, yang dimana Wanda akhirnya tewas akibat tertimpa reruntuhan Gunung Wundagore. Dan hal itu juga dikatakan oleh rekan Agatha sendiri bahwa perempuan itu meninggal akibat tertimpa oleh sebuah benda tumpul yang sangat berat. Well, nyambung banget sih. Kemudian tiba-tiba aja Rio datang di hadapannya dan dia mengatakan bahwa Scarlet Witch udah tewas ya. Dan dia kemudian mematahkan sirip belenggu Scarlet Witch ini agar supaya Agatha bisa tahu kebenarannya. Dan tiba-tiba si Agatha ini berubah-ubah bentuk dari model baju dan juga fashionnya ya. Yang pertama ada Agatha versi pakai baju lengan panjang ungu, yang dimana ini adalah kostum yang ia pakai di serial WandaVision episode ke-8 ketika dia jujur kepada Wanda bahwa itu adalah penyihir yang bernama Agatha Harkness yang selama ini menjebaknya di kota kecil Westview. Kemudian nextnya ada Agatha versi tahun 1980-an yang dimana dia pakai baju tenis dan juga pakai wig yang sangat besar ya, dan juga muncul di WandaVision episode kedua. Kemudian nextnya ada Agatha versi Modern Document yang dimana kostum ini muncul ketika Agatha mewawancari Wanda Maximoff di acara talk show-nya. Sampai pada akhirnya ada outfit dimana dia semuanya hitam putih, yang dimana warna monokrom ini adalah Agatha versi tahun 1930-an, yang dimana memang semuanya tampak hitam putih ya. Dan by the way, warna ini didapatkan oleh Wanda ketika dia suka menonton sitcom era tahun 30-an dan menjadi sebuah inspirasinya untuk membuat chaos magic dalam kota kecil Westview ya, dan membuat seolah-olah itu terjadi di tahun 1930-an ya. Dan ketika mantannya udah putus, akhirnya dia ingat semua mengenai apa yang terjadi di dalam 3 tahun terakhir di kota kecil Westview ya, dari asal usulnya, dan juga dia masih ingat dengan pertarungannya dengan si Scarlet Witch, bahkan sampai kekacauan di kota kecil Westview di ending WandaVision series ya. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada Hawa yang berada di Taman Eden sebagai manusia perempuan pertama di dunia. Hal ini sebenarnya bukan tanpa sengaja, tapi ini adalah sebagai penggambaran bahwa Agatha udah lahir kembali ke dunia dengan pemikirannya yang normal dan juga udah bukan lagi sebagai Agnes yang kita kenal di ending WandaVision kemarin. Kemudian Agatha baru sadar bahwa dia udah kehilangan kekuatan sihirnya, karena Scarlet Witch udah menghancurkan kekuatannya saat dia pertama kali menjelma sebagai seorang Scarlet Witch di ending serial WandaVision. Maka dari itu sekarang misinya adalah untuk bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya sebagai seorang penyihir.
Kemudian tiba-tiba si Rio ini datang ke rumahnya dan menghancurkan semuanya dengan begitu chaos. Tapi masalahnya Agatha nggak bisa mengimbangi kekuatan si Rio File ini dikarenakan dia nggak bisa menjadi seorang penyihir lagi. Nah, karena dia sadar bahwa dia sangat lemah, maka si Agatha ini melakukan perjanjian kepada si Rio Vidal, mantan kekasihnya, agar supaya jikalau dia mau bertarung dengan adil, maka Agatha ini membutuhkan kekuatan kembali sebagai penyihir agar dia bisa mengalahkan si Rio Vidal dengan pertarungan yang adil sebagai antar penyihir. Dengan Rio yang tahu akan kondisinya, maka dia memutuskan untuk membiarkan Agatha dalam keadaan hidup dan pergi dari rumah tersebut. Tapi tiba-tiba Agatha menemukan ada sosok Tin yang terikat di dalam ruangan di rumahnya, yang kemungkinan sosok Agnes lah yang telah mengikatnya di dalam ruangan tersebut. 3 years? What? Ooh, we try not to say her name. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar Agatha ini bisa mendapatkan kembali kekuatannya sementara warnanya aja udah tewas di MCU? Well, hal ini akan kita lanjutkan di Agatha All Along episode kedua ya, biar video ini nggak terlalu panjang, oke? Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai Agatha All Along episode pertama ini? Kalau kalian punya teori atau detail yang nggak gue sebutkan di video ini, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!